wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Anissa, Hadir, Bu. Bila, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Zulfa. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir. Sebelumnya, minggu kemarin kita telah mempelajari materi keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat pada subtopik apa? Iya, ada, Bu. Ya, apa? Penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, tepat sekali. Nah, penyebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Apa aja? Ada yang masih ingat apa tidak? Iya, ada. Coba disebutkan. Asiatis, Australis, dan peralihan. Ya, betul sekali. Kalian masih ingat ya? Berarti sebelum kita memasuki ke inti materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisis manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia dan menghubungkan dengan kearifan lokal daerah secara rinci setelah mendengarkan penjelasan dari guru. Sebelumnya, Ibu punya gambar. Ini gambarnya. Gambar apa ini? Padi. Nama hati dari padi adalah Oryza sativa. ya, betul sekali. Kemudian selanjutnya gambar kedua, ini gambarnya. Gambar apa ini? Lidah buaya. Ya, nama latin dari lidah buaya adalah Aloe vera. ya, tepat sekali. Baik, langsung saja kita memasuki inti materi, yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras yang diperoleh dari tanaman padi atau Oryza sativa. Namun, beberapa daerah makanan pokok penduduknya adalah jagung, singkong, ubi jalar, talas, atau sagu. Selain kaya akan tanaman penghasil bahan makanan pokok, Indonesia juga kaya akan tanaman penghasil buah dan sayur. Diperkirakan terdapat sekitar 400 jenis tanaman penghasil buah, ada sekitar 70 jenis tanaman berumbi. Indonesia juga kaya akan tanaman penghasil rempah-rempah yang jumlahnya sekitar 55 jenis. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Indonesia memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan, 940 spesies diantaranya merupakan tanaman obat dan 250 spesies tanaman obat tersebut digunakan dalam industri obat herbal lokal. Yang ketiga, ada keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Beberapa tumbuhan digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bunga mawar, melati, cendana, kenanga. Kemuning dimanfaatkan untuk wewangian atau parfum. Kemuning, bengkoang, alpukat, dan beras digunakan sebagai lulur tradisional untuk menghasilkan kulit yang cerah. Selanjutnya, yang keempat ada keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Beberapa jenis tanaman digunakan untuk bahan sandang dan pakaian. Berbagai tanaman dan hewan dapat pula digunakan sebagai sumber sandang. Misalnya, ulat sutra untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Yang kelima, ada keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Kayu dimanfaatkan untuk membuat jendela, pintu, tiang, dan alas atau atap. Beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya antara lain kayu jati dan kayu kelapa dan lain-lain. Kira-kira begitulah penjelasan dari Ibu. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan diskusi dengan tipe pembelajaran TPS, Think,
pair, dan share. Kalian membentuk kelompok berpasangan dengan satu teman, jadi per kelompok berjumlah 2 siswa. Kemudian kalian melakukan diskusi. Selanjutnya, setelah diskusi, kalian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Soal diskusi yaitu, berilah contoh kearifan lokal daerah Blora yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Kemudian kaitkanlah dengan materi yang telah kalian pelajari. Baik, Ibu akan memilih salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2, silahkan maju ke depan. Kearifan lokal daerah Blora yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati sumber pangan yaitu ungker. Ungker adalah bentuk kepompong dari ulat jati. Ulat yang sudah cukup memakan daun jati akan memulai fase kepompongnya dengan turun ke tanah dengan benang dan mulai membungkus dirinya dengan jaringan kepompong. Ungker sebagai pangan lokal kawasan yang kaya akan hutan jati juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Biasanya masyarakat Blora akan mencari ungker dan yang berjatuhan di sekitar pohon jati. Ungker yang cukup terkumpul dijual dalam bentuk mentah dalam wadah gelas mineral. Ungker yang siap panen biasanya berwarna coklat tua dan memiliki ukuran sebesar 1 hingga 2 cm. Pengolahan ungker ini tergantung selera. Ungker dapat diolah dengan cara digoreng, biasanya dengan minyak kelapa atau minyak sawit. Namun seringkali ungker diolah dengan cara dioseng. Pada awalnya, ungker dibersihkan terlebih dahulu dengan air dan dikeringkan. Begitulah presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Yang dijelaskan kelompok 2 bahwa ungker memiliki kandungan gizi tinggi. Kira-kira kandungan apa saja yang terdapat pada ungker? Ungker memiliki kandungan protein yang tinggi, lebih dari 45% berat kering, dengan kandungan asam amino esensial 13% berat kering atau 40% dari total kandungan asam amino yang dikandung. Ungker juga mengandung asam lemak tak jenuh dan sejumlah vitamin larut lemak. Namun, ungker memiliki kandungan lemak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daging sapi dan ayam. Dari kandungan nutrisi ini, ungker layak disandingkan dengan daging sapi dan ayam sebagai sumber protein hewani yang berkualitas tinggi. Baik, kira-kira begitulah diskusi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi dan melakukan diskusi, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Marilah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, ada beberapa manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama yaitu Keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan, keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan, keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik, keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang, keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Nah, begitulah ada berbagai manfaat dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya, salah satu keanekaragaman hayati berdasarkan kearifan lokal daerah Blora, contohnya tadi seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu ada keanekaragaman hayati sumber pangan yang contohnya adalah ungker. Selanjutnya ada juga keanekaragaman hayati sebagai sumber papan, yaitu dari kayu jati yang dimanfaatkan sebagai sumber papan bagi masyarakat daerah Blora khususnya. Nah, kira-kira begitulah pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu upload di Google Classroom, dan kalian dapat mengumpulkan
sesuai waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk pertemuan minggu selanjutnya kalian dapat mempelajari materi pada bab selanjutnya. Sekian pembelajaran hari ini Ibu Tutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.